Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Deborah dari Prodi Sastra Inggris. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas 3 penyuntingan teks penerjemahan. Di sini, slide pertama, saya membuat sampul untuk mini book saya karena pada cerpen sebelumnya itu tidak ada sampulnya. Dan di sini juga saya cantumkan judul, yaitu Kopi Ayah, beserta judul dalam bahasa Inggris itu Father's Coffee. Kemudian di sini saya cantumkan nama saya dan NIM saya. Kemudian slide berikut adalah isinya. Saya membuat sesimpel ini Ibu karena saya coba buat seperti novel begitu ya. Tidak full gambar, tetapi saya tempatkan cukup di atas sesederhana ini untuk ilustrasinya, dan saya memberikan penjelasan di sini sumber gambarnya dari stok foto. Kemudian ini adalah bagian isi. Saya buat berpasangan Ibu, jadi di depan ada teks bahasa Indonesia, kemudian di paragraf bawahnya ada teks bahasa Inggris. Saya membuat hasil terjemahannya per paragraf. Di sini ada ilustrasi lagi. Oh iya, saya belum memberikan sumber gambar ini. Nanti sebentar saya berikan. Ini dari Tosai Lip. Nanti saya tambahkan. Nah, untuk penjelasan juga demikian. Di paragraf pertama ada bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya saya berikan keterangan penerjemahan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi saya memberikan hasil terjemahan per paragraf. Dan saya membuat warna berbeda. Saya memberikan warna berbeda untuk membedakan hasil terjemahannya. Kemudian saya italic, maksudnya saya miringkan karena dia dalam bentuk bahasa Inggris. Biasa kalau bahasa Inggris di italic ya. Kemudian ya ini sampai ke bawah sama, oh iya spasinya sih agak gedein Ibu supaya agak banyak gitu, karena kalau enggak hasilnya sedikit ya, seperti ini ya. Selanjutnya ini ada gambar ilustrasi lagi dan sumber gambar dari Shutterstock ya, masih sama ya, dengan jarak yang agak jauh. Kalau nanti perlu diperbaiki, nanti akan saya perbaiki ya. Sampai di sini untuk isi cerita, karena ceritanya lumayan pendek Ibu. Baik, saya lanjut lagi. Ini untuk sampul penutup. Sampulnya sesimpel ini saya ambil sengaja sama dengan sebelumnya. Kemudian ini catatan-catatan refleksi yang saya temukan, yang saya dapat dari penyuntingan yang sudah saya lakukan pada cerpen teks dengan tema Kopi Ayah. Pertama-tama saya memilih cerpen ini dan saya tujukan kepada anak-anak usia 7 tahun hingga remaja. Cerpen ini bersifat naratif dan saya memilihnya karena memiliki pesan moral yang bisa dipetik oleh para pembaca, termasuk saya. Berikut gaya bahasa yang saya temukan dalam cerpen ini, yaitu penggunaan bahasa yang ringan ya. Dan ya menurut saya sudah sesuai target untuk pembaca dengan usia anak-anak 7 tahunan hingga remaja tadi. Kemudian untuk alur cerita yang saya dapatkan mengenai percakapan sederhana ya. Cerita ini menceritakan terjadinya percakapan sederhana antara seorang balita berumur 2 tahun dengan sang ayah, di mana si balita ini sudah mengenal kebiasaan sang ayahnya ketika menyeruput segelas kopi pada pagi hari sambil bersantai duduk membaca koran. Nah, dari sinilah timbul penasaran si anak, rasa penasaran ingin mencoba atau mencicipi kopi sang ayah. Ayahnya pun awalnya sih tidak mengizinkan, dia menjauhkan gelas itu, tetapi si anak merenggek gitu ya untuk
meminta, ingin mencoba mencicipi kopi sang ayah. Akhirnya ayahnya pun tidak keberatan mengizinkan sang anak mencicipi kopi tersebut, sehingga anak itu menjadi tahu akhirnya bahwa rasanya tidak enak, melainkan pahit, dan tentunya tidak cocok untuk usia anak 2 tahun yang masih balita, yang masih perlu minum susu, seperti itu. Nah, makna yang dapat saya petik dari kisah ini adalah bahwa terkadang kita sebagai anak-anak seringkali merasa penasaran dengan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh orang tua. Padahal orang tua melarang karena ada alasan penting di balik itu semua. Bahkan sudah diberitahu alasannya pun, kadang kita masih saja ngotot ingin mencoba sampai akhirnya kita terkena sendiri resiko dari keputusan itu. Ya, seperti itu makna dari atau pesan moral yang saya temukan. Kemudian dari ya kemudian ya kita belajar mendengarkan lah ya, intinya dari pesan moral tadi, meskipun belum tahu alasan dibalik larangan yang diberikan orang tua, karena setiap nasihat atau larangan orang tua adalah kebaikan untuk anak-anaknya. Ya, itu sedikit pesan moral yang saya temukan. Kemudian refleksi selanjutnya yang kedua adalah memperbaiki beberapa elemen penting dalam cerpen tersebut, seperti menambahkan apa yang tidak ada dalam cerpen dan memperbaiki apa yang masih kurang. Misalnya tadi saya sudah memberikan sampul sederhana baik di halaman depan maupun halaman belakang. Kemudian saya sudah memberikan judul dalam 2 bahasa. Kemudian saya juga memberikan gambar ilustrasi dari dari pilihan saya sendiri. Kemudian saya memberikan penomoran pada halaman. Maaf Ibu, agak parau karena agak flu. Kemudian selanjutnya saya menempatkan teks hasil terjemahan yang semula terpisah tersendiri, yang sebelumnya kan teks Indonesia itu di awal, di depan, kemudian terpisah sendiri di bawah. Nah, saya membuatnya per paragraf seperti tadi saya jelaskan di awal. Kemudian saya memperbaiki tata bahasanya juga yang terasa kurang tepat. Contohnya ada pengulangan. Ada pengulangan kalimat ya dalam hasil terjemahan yang terasa seperti agak kaku atau menurut saya kurang pas, seperti itu. Kemudian saya memperbaiki beberapa kalimat yang dilakukan penerjemah sebelumnya itu menggunakan kalimat yang kurang alami, seperti itu ya. Saya perbaiki dengan mengubahnya atau memperbaikinya tanpa mengubah makna cerita ya. Saya mencoba menggantikan kalimat dengan yang natural. Contoh-contoh yang saya temukan seperti ini Ibu. Ini saya contoh saja. He rubbed his eyes and starts to observe the black colored string. Di sini menurut saya tuh agak canggung ya. Ada pengulangan yang gimana ya dalam bahasa Inggris gitu, yang menurut saya agak ribet, berbelit gitu. Jadi saya ubah kemarin tadi saya ubah di sini itu menjadi lebih simple sih. Di mana ya? Ya saya mengubahnya menjadi lebih simple. Oh, di mana itu tadi? Di sini ya, lupa saya. Atau di sini ya? Oh iya, ini lebih simple. Hanya sekali, ya. He rubbed his eyes repeatedly and then looked at the black coffee. Saya mengubahnya menjadi black coffee, bukan lagi apa ya? Tadi di sini. Ya intinya saya ubah seperti itu, menyederhanakannya kembali supaya lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Oh, dia menggunakan black color drink. Saya menggunakannya langsung ke black coffee gitu ya. Ya ini contoh-contoh yang saya sedikit ubah gitu untuk menyederhanakan kalimatnya ke dalam kalimat yang lebih mudah dipahami. Ya ini juga ada color drink, saya ubah ke dalam black coffee gitu.
Seperti ini juga paragraf kedua, like understanding what was in Errol's mind. Ini saya ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana gitu. Paragraf kedua mana ya? Ini paragraf, ini paragraf kedua. Mana ya? Oke. Paragraf kedua. Ya intinya ada di sini sih Ibu, nanti perbedaannya. Ini. As if he didn't understand what was in Errol's mind. Ya, saya mengubahnya ke yang lebih lebih mudah untuk dipahami seperti itu dan nggak kaku. Ya itu contoh-contoh saja. Kemudian saya menggunakan jarak pada setiap paragraf. Tadi seperti saya jelaskan di atas, saya cukup besar karena alasannya cerpen ini pendek, jadi supaya dapat berapa halaman begitu. Saya coba mengantisipasi dengan memberi jarak yang agak luas. Kemudian sudah cantumkan gambar ilustrasi tadi sudah. Kemudian juga udah memperbaiki beberapa kalimat ya yang terasa kurang alami. Ya itu untuk refleksi bagian yang kedua. Kemudian refleksi yang ketiga yaitu tentang pembelajaran yang saya temukan sendiri gitu ya, yang dapat saya petik selama saya membuat mini book ini, selama perjalanan saya menyelesaikan mini book ini. Yang pertama, saya mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana cara atau melakukan teknik penyuntingan secara langsung dari hasil karya orang lain ya. Ketika saya harus memperbaiki karya orang lain, saya harus menemukan bagian-bagian mana yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya belajar untuk membenarkannya menurut pemikiran saya gitu ya, yang terbaik menurut saya, yang semampunya saya, seperti itu ya. Saya benar-benar belajar untuk hal ini, menjadi seorang penyunting begitu ya, menyunting novel atau menyunting cerpen seperti itu. Dan ini pelajaran yang benar-benar berharga, menjadi pengalaman gitu. Kemudian saya belajar membuat sampul gitu ya, karena saya tidak terbiasa gitu, jadi saya belajar bagaimana saya harus bisa melakukannya, sesuatu yang enggak saya lakukan sebelumnya. Kemudian saya sisipkan gambar gitu ya. Kemudian saya memperbaiki hasil terjemahan yang dilakukan gitu. Dan ini juga pengalaman ketika saya harus belajar memperbaiki tulisan orang lain, hasil terjemahan orang lain. Dan ini menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya. Ketika ada bagian-bagian kalimat yang terasa kurang tepat, bagaimana caranya saya harus memperbaiki, dan saya menggali lagi, menemukan lagi kalimat yang tepat, persamaannya misalnya. Jadi ada penambahan kosakata begitu ya, yang bisa saya temukan untuk saya perbaiki gitu di sana. Ya, ini adalah langkah-langkah atau bagian refleksi yang saya temukan selama saya memperbaiki hasil terjemahan terdahulu dan saya menulis mini box ini. Kemudian di sini saya cantumkan juga Ibu beberapa link sumber gambar cerpen yang saya gunakan. Nanti ini bisa dicek sumber-sumbernya. Kemudian ini nanti saya akan berikan link YouTube presentasi saya ya. Setelah nanti selesai presentasi ini akan saya cantumkan langsung untuk dimasukkan ke tugas 3. Kemudian ada tentang penerjemah dan penyunting cerpen. Penerjemah ini adalah penerjemah dahulu ya, diterjemahkan oleh Anissa Dwi Utami. Kemudian penyunting cerpennya yang sekarang maksudnya adalah saya sendiri, yaitu penyunting teks terjemahan cerpen Kopi Ayah. Ini saya sendiri. Ya baik Ibu, ini saja presentasi yang dapat saya bagikan terkait mini book yang sudah saya kerjakan selama ini. Terima kasih, dan kalau ada hal yang perlu diperbaiki, dengan senang hati saya akan memperbaiki kembali. Sekian dan terima kasih Ibu. Selamat pagi.